Baik, kami di sini dari kelompok 2, kelompok Mandailing, akan mempresentasikan hasil mini riset kami mengenai kepemimpinan suku Mandailing yang beranggotakan Intan Yesi Natalia Baktara, Indah Rejekika Nasution, dan saya sendiri Ayu Asari Sibarani. Baik, saya Indah Rejekika Nasution akan membacakan bagian bab 1, yaitu mengenai latar belakang masalah, di mana di dalam latar belakang masalah ini yaitu kepemimpinan adalah kemampuan seseorang atau pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain, yaitu orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kemudian, kearifan lokal yang ada banyak mengajarkan mengenai model kepemimpinan Mandailing secara adat dan budayanya dipimpin oleh raja yang memerintah secara turun-temurun. Raja dalam masyarakat Mandailing bukanlah raja yang bersifat absolut, akan tetapi sebagai sesepuh yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Namun, sekarang banyak ditemui perempuan yang menjadi seorang pemimpin. Kemudian, di dalam identifikasi masalah, yaitu kepemimpinan menjadi suatu hal yang penting untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain. Berbagai suku memiliki kepemimpinannya masing-masing, termasuk suku Mandailing. Kemudian model kepemimpinan etnis dalam suku Mandailing ini secara adat dan budaya dipimpin oleh raja secara turun-temurun. Kemudian di sini ada batasan masalah. Yang pertama, makalah mini riset yang kami bikin ini membahas mengenai kepemimpinan pada budaya Batak Mandailing, di mana dalam penelitian ini bertujuan mengetahui lebih dalam lagi bagaimana kepemimpinan yang berada dalam budaya Batak Mandailing. Kemudian yang kedua, penelitian ini dilakukan dengan cara tidak langsung ke lapangan, tetapi menggunakan jurnal atau sumber-sumber bacaan. Kemudian yang ketiga, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang dimana menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data yang akurat, yaitu seperti jurnal dan buku. Kemudian penelitian ini juga membahas tentang kepemimpinan serta karakteristik budaya Batak Mandailing. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah yang kami bikin yaitu pertama, bagaimana kepemimpinan etnis Mandailing. Kedua, bagaimana karakteristik dalam kepemimpinan etnis Mandailing. Yang ketiga yaitu bagaimana kepemimpinan etnis Mandailing dalam acara adat. Kemudian di sini ada tujuan penelitian, di mana dalam tujuan penelitian itu kami bikin yaitu untuk mengetahui kepemimpinan etnis Mandailing, untuk mengetahui karakteristik kepemimpinan etnis Mandailing, untuk menggambarkan bagaimana kepemimpinan etnis Mandailing dalam kebudayaan etnis Mandailing. Kemudian di dalam manfaat penelitian, yang pertama yaitu ada manfaat teoritis, di mana dalam manfaat teoritis ini untuk mengembangkan pengetahuan mengenai kepemimpinan etnis Mandailing dalam menambah pemahaman akan kepemimpinan dari etnis lain yang nantinya dapat dikembangkan. Yaitu ada juga manfaat praktis. Bagi peneliti, dengan dilakukannya penelitian kepustakaan ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan mengenai kepemimpinan etnis Mandailing. Baik, selanjutnya saya Intan Baktara menjelaskan mengenai bab kedua. Terdiri dari teori kepemimpinan, yang kedua ada konsep dan nilai kepemimpinan suku Mandailing, dan yang ketiga ada kerangka berpikir. Yang pertama itu ada teori kepemimpinan. Adapun yang pertama, bagian pertama yaitu definisi kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Kemudian ada karakteristik kepemimpinan.
di mana karakteristik kepemimpinan ini merupakan suatu sikap, pola atau ciri khas yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang ketiga itu ada perbedaan pemimpin dengan manajer. Seperti yang kita ketahui, pemimpin itu merupakan seseorang yang mengatur atau membangun visi bersama dengan para anggotanya. Kemudian manajer. Manajer itu biasanya kita temui ada di perusahaan, di mana manajer akan bekerja melalui operasional prosedur dan menjaga sistem agar tetap terjaga. Selanjutnya ada kepemimpinan formal dan kepemimpinan non formal. Kepemimpinan formal itu yaitu kepemimpinan yang sifatnya resmi, sedangkan untuk kepemimpinan non formal yaitu kepemimpinan yang pada dasarnya tidak dipilih atau diangkat secara formal. Baik, yang kedua itu ada konsep dan nilai kepemimpinan dari suku Mandailing. Sistem kepemimpinan masyarakat Mandailing adalah berdasarkan kepada stratifikasi sosial yang diwarisi secara turun-temurun. Pada dasarnya, masyarakat Mandailing dibagi ke dalam 3 strata, yaitu Namora-Mora, yaitu strata bangsawan, yang kedua Situan Najaji Situan Natorop. Yang ketiga itu Hatoban atau Partangga Bulu, yaitu strata hamba sahaya. Baik, adapun kerangka berpikir yang kami miliki, yang dimiliki oleh kelompok kami, yaitu kepemimpinan etnis Mandailing, di mana secara luas akan dijelaskan juga mengenai karakteristik dari kepemimpinan etnis Mandailing. Baik, saya Ayu Asaris Barani akan melanjutkan yang berikutnya. Bab 3, metode penelitian. Instrumen survei. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen survei yang digunakan yaitu menggunakan jurnal-jurnal online serta sumber lain yang mendukung untuk mengumpulkan data-data yang nantinya diperoleh agar penelitian akurat melalui data yang ada. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam sumber seperti jurnal, dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, berita, dan sebagainya. Teknik analisis data. Teknik penelitian yang dilakukan dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan berita. Dalam uji validitas peneliti menggunakan berbagai sumber data. Analisis dilakukan dengan tahap antara lain reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Baik, di bab 2 ini, di bab 4 ini maksudnya, ada bagian pembahasan, yaitu saya akan menjelasinya mengenai pembahasan ini, di mana dalam pembahasan ini kepemimpinan menjadi suatu hal yang penting untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain. Berbagai suku memiliki kepemimpinannya masing-masing, salah satunya yakni suku Mandailing, di mana Mandailing adalah salah satu suku Batak di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal berada di kawasan pantai barat Sumatera Utara yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Model kepemimpinan etnis Mandailing secara adat dan budaya dipimpin oleh raja secara turun-temurun. Konsep raja dalam kebudayaan Mandailing dapat dilihat relevansinya pada masa kini. Sistem kepemimpinan dalam budaya masyarakat Mandailing mengenai konsep raja.
Hal ini terkait dengan sistem sosial Batak Mandailing yang terdiri dari 3 bentuk organisasi sosial, yakni Banua, Huta, dan Janjian. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni Banua. Banua merupakan suatu kesatuan teritori yang di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat otonom dan berbasiskan pada hukum adat. Kesatuan masyarakat Banua ini dipimpin oleh seorang raja yang dijuluki Raja Pamusuk. Bila beberapa Banua memutuskan untuk menjalin persekutuan dan bernaung dalam satu kesatuan adat, maka persekutuan itu dinamakan Janjian atau Hayuara Madomu Bulung. Sementara Huta adalah tempat permukiman penduduk yang ruang lingkupnya lebih kecil daripada Banua. Dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat Mandailing Natal menggunakan sistem Dalian Natolu atau 3 tumpuan. Artinya mereka terdiri dari kelompok kekerabatan. Yang menjadi pemimpin kelompok tersebut biasanya adalah anggota keluarga dekat dari raja yang menjadi kepala pemerintahan di negeri atau dalam sistem kepemimpinan ada seorang raja yang disebut tadi, yakni Raja Pamusuk, yang duduk di pucuk pimpinan tertinggi lembaga politik Banua, Mora Natoras. Selain Raja Pamusuk, ada unsur-unsur lain dalam struktur Mora Natoras, yakni Suhu, Hatobangun atau Anggini Raja, Natoras, Bayo-Bayo, dan Hatobangun. Baik, untuk bagian selanjutnya akan saya jelaskan. Hatobangun merupakan wakil penduduk biasa, tidak termasuk klan pendiri Banua. Dari hal tersebut terlihat bahwa prinsip keterwakilan rakyat biasa dalam politik telah ada pada sistem sosial politik masyarakat adat Mandailing. Budaya Batak Mandailing, pemimpinnya yaitu seorang raja, di mana karakteristik kepemimpinan budaya Batak Mandailing yaitu 1. Ketegasan, 2. Keberanian, 3. Dapat diandalkan. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, di mana dalam budaya Batak Mandailing yang menjadi seorang pemimpin yaitu seorang raja yang mampu melindungi, mengayomi, mengarahkan, mengendalikan, serta menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan di dalam budaya Batak Mandailing juga secara adatnya dipimpin oleh seorang raja secara turun-temurun. Kemudian mengenai konsep raja dalam kebudayaan Mandailing dan melihat relevansinya pada masa kini. Sistem kepemimpinan dalam budaya masyarakat Mandailing memang mengenal konsep raja. Saran, sangat diperlukan jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan juga perlu selalu dipupuk dan dikembangkan untuk mencapai suatu keberhasilan. Baik, sekian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.